Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati halat bi fina'i. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali bin Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, barihil khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa azimina wa syafi'i dhunubina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, wal la'nu da'im ala a'daihim ajma'in min al-an ila qiyami yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati yang saya hormati, wabil khusus guru kita As-Sayyid Faris, yang pada hakikatnya sebenarnya ketika air telah ada, tidak perlu lagi butuh kepada debu untuk bertayamum. Ketika beliau ada di tengah-tengah kita, mungkin akan lebih tepat apabila kita semua yang mendengar dari beliau. Apalagi alhamdulillah beliau juga bisa menyampaikan dengan bahasa kita. Namun terus terang nuzulan, karena tidak ada alasan yang membenarkan saya untuk tidak memenuhi undangan beliau, maka saya pada malam hari ini pun berada di tengah-tengah ikhwan dan akhwat sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua limpahan karunia dan rahmatnya, sebagaimana juga kita memuji atas cobaan dan bala yang ditimpakan. Karena apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan baik bagi seorang mukmin. Apapun yang datang dari Allah ketika disikapi oleh seorang dengan dasar keimanan, maka apa yang datang dari Allah itu akan menjadi hal yang baik dan akan menjadi modal awal bagi kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Pertemuan-pertemuan seperti ini sudah lazim dijalankan oleh para pecinta Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam di berbagai tempat dimanapun mereka berada. Sejak peristiwa Karbala terjadi, para imam suci Ahlul Bait selalu dan terus mengingatkan para pecintanya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini, baik dihadiri oleh jumlah yang banyak seperti yang kita hadiri pada malam hari ini, atau bahkan mungkin hanya dihadiri oleh segelintir orang, hanya beberapa dari pecinta Ahlul Bait. Namun pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh para pecinta Ahlul Bait untuk menghidupkan dan mengenang kembali perjuangan Ahlul Bait adalah majelis-majelis yang sangat dicintai oleh para imam suci Ahlul Bait. Ada sebuah riwayat yang ingin saya bacakan kepada
para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan itu bisa menambah semangat kita dan juga menyadarkan kepada kita bahwa apa yang kita jalankan benar-benar telah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh para imam suci Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam. Ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam kitab Qurbul Isnad dari Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Beliau berkata kepada salah seorang murid beliau yang bernama Fudail. Imam berkata kepadanya, menanyakan tentang aktivitas dan kegiatan para pecinta Ahlul Bait. Tajlisuna wa tatahaddatsun. Apakah kalian sering duduk bersama kemudian berbincang-bincang, membicarakan tentang Ahlul Bait, tentang nilai-nilai mulia yang diperjuangkan oleh Ahlul Bait, tentang perjuangan Ahlul Bait, tentang penderitaan Ahlul Bait? Kemudian Fudail menjawab, "Na'am. Benar wahai Imam, kami melakukan yang demikian. Ju'iltu fidak. Semoga aku dijadikan tebusan untukmu." Kemudian Imam As-Sadiq alaihissalam melanjutkan, beliau bersabda, "Inna tilkal majalisa uhibbuha." Sesungguhnya majlis-majlis seperti itu benar-benar aku sukai, benar-benar aku cintai. Fa'ahyu amrana ya Fudail. Wahai Fudail, hidupkan perkara kami, hidupkan ajaran kami. Farahimallahu man ahya amrana. Semoga Allah merahmati orang yang menghidupkan ajaran kami. Ya Fudail, man zakarana au dzukirna indahu fakharaja min ainihi mithlu janahiz dzubab ghafarallahu lahu dhunubahu walau kanat aktsara min zabadil bahr. Wahai Fudail, barang siapa yang kami disebut, barang siapa yang menyebut-nyebut kami atau kami disebut-sebut di hadapannya, kemudian menetes dari matanya air mata walau sebesar sayap lalat, niscaya Allah akan mengampuni segala dosanya, walaupun dosa itu lebih banyak dari buih yang ada di lautan. Sejarah Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam, apabila kita perhatikan, adalah sejarah yang selalu diliputi dengan kemadlumiyahan, sejarah yang selalu diliputi dengan kesedihan, sejarah yang selalu diikuti dengan upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk mengubur ajaran-ajaran mulia yang sedang diperjuangkan oleh Ahlul Bait. Walaupun tidak semestinya juga apabila kita hanya berhenti pada sisi itu, karena ada sisi lain yang juga harus dipadukan dengan sisi sedih, sisi yang mengundang duka, sisi yang mengundang tangis. Alaihal, bahwa itulah penegasan dari Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam, agar kita selalu duduk bersama dalam semua kegiatan kita, kita isi dengan perbincangan yang bisa menyemarakkan ajaran Ahlul Bait, mengingatkan umat akan perjuangan Ahlul Bait, mengingatkan umat akan nilai-nilai mulia yang diperjuangkan oleh Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam.
Riwayat lain yang juga ingin saya bacakan di hadapan para hadirin dan hadirat yang saya hormati. Riwayat dari Imam Ja'far bersabda kepada murid beliau yang bernama Abu Harun. Imam Ja'far berkata, "Ya Aba Harun, man ansyada fil Husain fa'abka 'ashratan falahul jannah." Barang siapa yang mengubah syair atau membacakan syair, kemudian dia mampu membuat 10 orang menangis karena iba, karena terharu, karena syair-syair itu mampu menyentuh jiwa sucinya, menyentuh fitrahnya, maka baginya adalah surga. Jaminan dari Imam Ja'far. Kemudian karena mungkin membuat tangis 10 orang bisa jadi adalah sesuatu yang mungkin sulit, maka beliau mengurangi, barang siapa yang bisa membuat tangis 9 orang falahul jannah. Dan demikian satu persatu dikurangi oleh Imam Ja'far angka tersebut, sehingga beliau mengatakan, man ansyada fil Husain fa'abka wahidan falahul jannah. Barang siapa yang mengubah syair atau membaca syair, lalu dia mampu membuat tangis seorang, maka baginya adalah surga. Karena si penyair tersebut atau si pembaca syair itu telah menghidupkan jiwa yang mengenal Ahlul Bait, membuatnya sebagai orang yang tersentuh dengan nilai-nilai yang sangat mulia yang sedang diperjuangkan oleh Ahlul Bait. Kemudian mungkin juga membuat tangis satu orang belum tentu juga bisa, karena mungkin belum tentu ada orang di hadapan kita yang mau mendengar syair-syair kita atau mendengar bacaan syair yang kita baca. Maka beliau melanjutkan, man dzakarahu, kemudian beliau mengatakan, fabaka falahul jannah. Barang siapa yang mengenang Al-Husain, mengingat Al-Husain, kemudian dia menangis, falahul jannah, maka baginya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat lain yang juga ingin saya bacakan kepada para hadirin dalam kesempatan yang mulia ini, ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Kamil dengan sanad kepada Masma' ibn Abdullah Al-Basri. Imam Ja'far berkata kepadanya, "Ya Masma', wahai Masma', anta min ahli al-Iraq, engkau adalah seorang penduduk negeri Irak. Ama ta'ti qabr al-Husain, tidakkah engkau berkunjung menziarahi makam pusara suci Al-Husain?" Qultu, Masma' menjawab, "La, tidak wahai Imam, wahai Abu Abdillah, aku tidak. Ana rajulun masyhurun 'inda ahli al-Basrah." Saya adalah orang yang dikenal di kalangan penduduk kota Basrah. Apabila aku datang mengunjungi pusara suci Al-Husain, mungkin mereka akan mengenal jati diriku, akan mengetahui bahwa aku adalah pecinta Ahlul Bait, dan bisa saja itu membuat celaka bagiku. Wa indana man yattabi' hawa hadzal khalifah, dan di negeri kami, di kota kami, banyak masyarakat yang seide, sama mengikuti hawa sang khalifah yang berkuasa, Khalifah Bani Abbas saat itu. Wa aduna katsirun min ahli al-qaba'il minan nussar, dan musuh kami dari orang-orang dari berbagai macam suku yang membenci Ahlul Bait, jumlah mereka tidak sedikit.